Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Tia Artanti. Kali ini saya akan menjelaskan tentang artikel review jurnal pada pemanfaatan radioisotop dalam bidang industri. Sebelum ke artikel review jurnal yang saya ambil, apa sih yang dimaksud dengan radioisotop? Radioisotop adalah isotop ketika kedua atom memiliki jumlah proton yang sama dari zat radioaktif, terbuat dari reaksi inti dengan neutron. Isotop suatu unsur baik yang stabil maupun radioaktif memiliki sifat kimia yang sama. Jadi, radioisotop merupakan isotop tidak stabil atau radioaktif dari sebuah unsur yang dapat berubah menjadi unsur lain dengan memberikan. Pada pemanfaatan radioaktif yang pertama, jurnal yang saya ambil yang berjudul Sintesis dan Karakterisasi Senyawa Kompleks Radiolatanida Lutetium 177 di N-butil titiokarbomat untuk radio berurut di industri. Pada jurnal tersebut, pemanfaatan radioaktif lutetium 177 untuk aplikasi teknik nuklir sebagai radio berunut di bidang industri. Radioisotop 177 lutetium dapat untuk aplikasi terapi atau pengobatan gangguan fungsi organ tubuh manusia karena radioisotop tersebut mempunyai karakteristik yang ideal. Keunggulan yang dimiliki oleh radioisotop 177 lutetium adalah kegunaannya di segala bidang kebutuhan manusia, yaitu selain bidang kesehatan juga dapat dikembangkan untuk bidang industri. Radioisotop 177 lutetium ini selain memancarkan partikel beta juga dapat menurunkan menjadi unsur 17Hf yang bersifat stabil dengan memancarkan sinar gamma, sehingga dapat diaplikasikan untuk penurunan radioaktif di bidang industri. Pada hasil dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa senyawa kompleks 177 lutetium di N-butil titiokarbomat dapat disintesis dan bisa digunakan sebagai sediaan radio berurut di industri. Hasil analisis dari spektrum inframerah menunjukkan adanya vibrasi ulur antara logam dengan ligan dalam kompleks 177 lutetium di N-butil titiokarbomat. Pada pembuatan radioaktif yang kedua, pemanfaatan radioaktif yang kedua, jurnal yang saya ambil yang berjudul Pembuatan Isotop 177Cs sebagai sumber radiasi gamma untuk digunakan dalam bidang industri. Pada jurnal tersebut, memanfaatkan radioaktif dalam pembuatan isotop 137Cs untuk sumber radiasi gamma yang digunakan dalam industri. Manfaat dari isotop 137Cs ini sangat luas, antara lain digunakan dalam menganalisis sampel lingkungan, industri migas, konstruksi radiografi, perikanan, rumah sakit, dan pertambangan. Pegadaian dan transportasi isotop 137Cs dari luar negeri serta dalam penggunaannya memerlukan persyaratan yang cukup ketat karena harus mendapat izin persetujuan dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional, sehingga menyebabkan harga isotop 137Cs menjadi mahal sampai di Indonesia. Dengan alasan tersebut, Batan sebagai lembaga litbang nuklir di Indonesia perlu mempelajari pembuatan sumber radiasi gamma isotop 137Cs dari larutan hasil pengujian bahan bakar nuklir U3SI2Al pasca iradiasi. Pembuatan sumber radiasi gamma isotop 137Cs ini dimulai dari pengumpulan limbah hasil pengujian PEB U3SI2Al. Limbah larutan hasil pengujian itu mengandung isotop 137Cs dan isotop lainnya dikumpulkan menjadi satu dalam botol yang tahan radiasi. Pengukuran isotop 137Cs ini dari hasil fisi lainnya dilakukan dengan metode penukaran kation menggunakan zeolit Lampung. Sumber radiasi gamma isotop 137Cs ini dapat meningkatkan kemampuan SDM untuk memahami metodologi dan teknologi pengukuran isotop 137Cs sebagai sumber radiasi gamma. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberi peluang bagi Batan untuk
bekerja sama dengan perusahaan maupun industri untuk mengembangkan penggunaan bahan dan teknologi nuklir di berbagai bidang industri. Pemanfaatan radioaktif yang ketiga, jurnal yang saya ambil ini berjudul pembuatan senyawa kompleks 58CO2 ETTA untuk injeksi air atau water flooding dalam sumur minyak. Nah, pada jurnal tersebut memanfaatkan radioaktif 58CO2 ETTA untuk pemantauan injeksi air digunakan sebagai perunut radioaktif untuk penentuan waktu penerobosan di dalam sumur produksi. Produksi minyak akan menurun di sumur persediaan minyak disebabkan perubahan tekanan hidrostatik formasi lapisan minyak dalam sumur tersebut. Nah, studi injeksi air atau water flooding ini biasanya digunakan untuk meningkatkan recovery minyak dengan cara memberikan tekanan hidrostatik ke dalam formasi lapisan minyak sehingga menyebabkan penambahan daya produksi minyak. Senyawa kompleks 58CO ETTA ini dibuat dari campuran senyawa 58COCl2 dengan Na2TTA melalui proses pemisahan dengan resin penukaran ion. Kondisi optimum serta uji kualitas untuk pembuatan senyawa kompleks 58CO2TTA dilakukan berdasarkan pembuatan senyawa kompleks non-radiatif dengan tujuan untuk mengurangi resiko paparan radiasi. Nah, pada hasil jurnal tersebut bahwa senyawa kompleks 58CO2 ETTA ini tersebut dapat dibuat dan dipergunakan sebagai radioperunut untuk injeksi air dalam sumur minyak, sehingga pelayanan radioisotop sebagai radioperunut dapat terpenuhi kecuali ketentuan untuk bidang industri. Sekian dari presentasi materi artikel review jurnal yang saya ambil. Apabila ada penyampaian yang keliru, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.